Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Kailani. Alhamdulillah sudah di halaman 44. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadza faslun fi bayanil fi'lil mu'talli. Formula ini itu satu pasal pada menjelaskan fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal. Wahwa lughatan dan dianya mu'tal pada bahasa itu ismul fa'ili min ya'tallu. Itu isim fa'il dari ya'tallu. Ya'tallu, ya'talla, ya'tallu, i'tilalan, fahuwa mu'tal. Jadi mu'tal ini isim fa'il ya. Apa arti mu'tal? Ya'tal. Yamradu, sakit ya. Fahuwal marid, maka dianya yang sakit. Jadi mu'tal berarti yang sakit. Artinya nanti fi'il yang ada huruf sakitnya, huruf ilat. Makanya disebut mu'tal. Wa amma fil istilahi fahuwa ma ahadu usulihi harfu illatin. Kita ambil matan dulu. Adapun bermula mu'tal pada istilah, maka dianya mu'tal itu ma. Yang bermula salah satu asalnya ma. Yang bermula salah satu dari asal-asalnya ma itu huruf ilat. Fi'il mu'tal pada istilah ulama saraf, yaitu fi'il-fi'il yang salah satu dari huruf aslinya. Huruf asli yaitu fa, in, dan lam fi'il. Salah satu dari huruf aslinya ada huruf ilat. Huruf ilat kan kita tahu ada tiga kan? Alif, waw, ya. Kalau di huruf aslinya salah satu huruf ilat disebut fi'il mu'tal. Kalau fi'il ada huruf ilatnya, tapi huruf ilatnya bukan asli. Nah, bukan asli tambahan, berarti nggak disebut fi'il mu'tal. Nah, itu. Kita lihat nanti. Apa maksud asal-asalnya mah? Alladzi huwa imma fa'ul fi'li au ainul fi'li au lamul fi'li. Dianya fi'il mu'tal itu mah yang bermula salah satu dari asal-asalnya mah asal alladzi huwa yang dianya asal ada kala itu fa fi'il au ainul fi'li atau NPL atau lam fi'il. Itu harfu ilatin huruf ilat. Fi'il yang salah satu huruf aslinya baik pada posisi fa, posisi in, posisi lam ada huruf ilat. Nah, kalau huruf aslinya huruf ilat fi'il mu'tal. Kalau ada huruf ilat tapi bukan di posisi huruf asli, berarti bukan fi'il mu'tal, ini tafriq. Fala yakunu mislu qatala wa i'syausyaba mu'tallan. Maka tidak adalah seperti qatala dan i'syausyaba itu mu'tal. Qatala memang ada alif di sini. Tapi qatala nggak disebut fi'il mu'tal. Karena bukan di posisi huruf asli. Huruf aslinya qatala. Fa'in lam. Qatala. Alif ini alif tambahan. Wadan fa'al. Begitu juga i'syausyaba. Asalnya asyaba. Tapi karena wadan if'awala ada tambahan waw. Berarti i'syausyaba bukan fi'il mu'tal. Walaupun ada huruf ilat. Karena bukan di posisi fa'ala. Wahia al-wawu wal alif wal wahia dan dianya artinya dianya huruful ilah, dianya huruf ilah itu waw, alif dan ya. Nah, huruf ilah ada tiga. Waktu sama huruf al-maddi. Tu sama naib fa'ilnya hia kembali ke waw, alif dan ya. Dan dinamakan akan dianya waw, alif dan ya akan huruf mad. Jadi huruf ilat ini juga disebut huruf mad dengan ketentuan bila waw sukun sebelum sebelum waw ada dhammah. Ku. Nah, alif sukun sebelum alif fathah. Qala. Kemudian ya sukun sebelum ya kasrah. Nah, itu baru huruf ilat ini dinamakan huruf mad bila huruf ilat ini sukun dan harokat sebelumnya sesuai dengan jenis huruf. Sebelum waw dhammah, sebelum alif fathah, sebelum ya kasrah, itu dinamakan huruf mad. Nah, ini kita baca syarahnya. Waktu sama al-wawu wal alifu wal ya'u allati hiya huruful illati fi istilahis sarafiyyin hurufal maddi. Dinamakan, jadi syarah ini sebenarnya beliau menjelaskan sesuatu yang sudah bisa dipahami dari mata. Cuma beliau memudahkan ya. Makanya beliau menulis al-wawu wal alifu. Artinya tusamma ini naib fa'ilnya domer hiya kembali ke waw wal alif wal ya. Kalau dizahirkan jadi begini. Dinamakan akan waw, akan alif dan akan ya allati hiya yang dianya waw alif dan ya itu huruf ilat dalam istilah ulama saraf
Akan apa dinamakan? Huruf al madi akan huruf mat. Jadi huruf fa ini maf'ul dari tusamma. Kapan waw alif ya dinamakan huruf mat? Iza kanat sakinatan. Apabila ada iya, waw alif dan ya itu sukun. Wa harakatu ma qablaha min jinsiha. Dan bermula ini kita ataf, jangan kita ataf. Jadi ini kita jadikan ibtidak baru, jangan kita ataf kepada sakinatan kan. Wa harakatu ma dan bermula harokat ma sebelumnya waw alif dan ya itu min jinsiha dari jenisnya waw alif dan ya. Jadi waw alif dan ya dinamakan huruf mat juga dengan ketentuan dia sukun dan harokat sebelum dia sama dengan dia. Artinya harokat sebelum dia dari jenis dia. Artinya sebelum waw dhammah, sebelum alif fathah, sebelum ya kasrah. Contoh, kaqala. Ini qala alif ini namanya huruf mat karena sebelum dia fathah qa. Yaqulu, wow ini namanya huruf mat juga karena dia sukun dan harokat sebelumnya dhammah ku. Yabi'u, ya sukun dan harokat sebelumnya kasrah. Nah, huruf ilat ini dinamakan huruf mat. Walla ini, ya, la ini kita atah kepada maddi dan dinamakan akan dianya waw alif dan ya akan huruf mat dan akan huruf len. Juga disebutkan huruf len. Ini huruf len ini ketentuannya waw alif dan ya sukun. Yang penting waw alif dan ya sukun sudah sah kita sebut waw alif dan ya sebagai huruf len tanpa melihat harokat sebelumnya. Apakah harokat sebelumnya sesuai dengan jenis huruf atau tidak? Nggak penting. Yang penting waw alif dan ya sukun sudah cukup. Waw alif ya ini kita sebut huruf len. Ya. Waktu sama hadhil hurufu ayatan alaina. Ini kalau kita lihat, kita gabungkan antara syarah dan matan alaina kita baca. Tapi kalau kita lihat matannya saja laini kita baca, kita atah kepada maddi hurufal maddi wa hurufal laini kan. Tapi kalau kita lihat syarah jadi maf'ul ini dan dinamakan akan ini huruf la akan lena, huruf len. Syarat, iza kanat sakinatan apabila ada ianya ini huruf itu sukun. Sawa ungkana harakatu ma qablaha min jinsiha kama taqaddama aula. Sama saja adalah harokat ma sebelumnya ini huruf itu dari jenisnya ini huruf sebagaimana ma yang dahulu ya. Ma dahulu qala yaqulu yabi. Aula atau tidak. Kal qawli wal bai'i seperti qawli dan bai'i. Jadi waw alif ya dinamakan huruf len ketentuannya bila tiga huruf ini sukun. Harokat sebelumnya terserah. Bisa harokat sebelumnya sesuai dengan jenis huruf, bisa juga tidak. Kalau sesuai dengan jenis huruf seperti qala ya qulu ya be. Jadi alif di qala waw dia qulu ya dia bi. Oh ini bisa kita sebut huruf mat, bisa juga kita sebut huruf len. Nah, contoh yang tidak sama harokat sebelumnya kal qauli wal bai'i qauli. Waw sukun sudah cukup. Waw ini kita sebut huruf len. Harokat sebelumnya bisa dhammah bisa fathah. Ini contoh fathah. Qauli kan len, bai'i len. Jadi kesimpulannya huruf len itu lebih umum ya. Waw alif ya sukun disebut len. Kalau sebelum waw, sebelum alif, sebelum ya harokatnya pada jenis huruf juga disebut huruf mat. Nah, jadi setiap mat mesti len, setiap len belum tentu mat. Nah, itu ya. Fa'ulima min hadza annal alifa harfu maddin walainin daiman. Maka dimaklumkan dari ini penjelasan akan bahwa sungguhnya alif itu huruf mat dan huruf len selama-lama. Alif huruf mat dan huruf len selama-lama. Kenapa? Karena alif itu selalu sukun dan harokatnya sebelumnya pasti patah. Berarti alif selalu jadi huruf mat dan selalu jadi huruf len. Karena syarat huruf len sukun, alif sukun berarti len. Kemudian sebelum alif pasti fathah berarti alif mesti huruf mat. Wa anna kulla maddin lainon. Wa anna kulla kita antah kepada annal alifah. Dan dimaklumkan dari ini penjelasan anna kulla maddin bahwa sungguh setiap mat itu len. Setiap mat pasti len. Karena syarat mat kan sukun dan harokat sebelumnya sesuai. Sedangkan syarat len yang penting dia sukun. Berarti setiap mat pasti len.
Walaisa kullu lainin bimaddin. Dan tidaklah setiap lain itu mat. Setiap huruf lain belum tentu mat. Karena untuk mat itu harus dilihat harokat sebelumnya. Wa annal wawa wal ya'a idza kanata mutaharrikataini kawa'ada wa yasara falaysata hina idzin biharfi maddin wa lainin. Jadi wa annal wawa kita antah kepada annal alifa. Fa'ulima min hadza maka dimaklumkan dari ini penjelasan akan bahwa sungguh waw dan ya idza kanata. Bila adalah keduanya waw dan ya itu berbaris keduanya. Waw ya berbaris berarti mana contohnya? Kawa ada wa yasara. Wa ada, waw berharokat. Yasara, ya berharokat. Falaisata. Maka bukanlah keduanya waw dan ya ketika itu berharokat, itu huruf mat dan lain. Waw berbaris, ya berbaris. Berarti bukan huruf mat, bukan juga huruf len. Karena syarat mat harus sukun, harokat sebelumnya sesuai. Syarat huruf len harus sukun, harokat sebelumnya bebas. Titik. Ya, kita ulang lagi. Jadi fi'il mu'tal itu fi'il yang salah satu dari posisi fa'in dan lam ada huruf ilatnya. Ya kan? Ada huruf ilat. Nah, bisa ada waw, ada alif, ada ya. Wal alifu hina idzin. Dan bermula alif ketika itu. Ketika itu jadi asal fi'il. Bermula alif ketika itu alif berada di salah satu huruf asli fi'il. Takunu mungkalibatan itu ada ianya alif itu dirobah dari waw au an yain atau dari ya. Ini penjelasan dulu. Waw alif ya kalau berada di fiil disebut fiil mu'tal. Cuma masalahnya alif itu bermula alif ketika itu jadi asal fiil. Itu ada ya itu yang dirubah dari waw. Jadi alif itu nggak pernah jadi huruf asli pada fiil. Alif itu selalu huruf ganti. Ada kala diganti dari waw, ada kala diganti dari ya. Bila kita ambil fiil sulasi misalkan, ketemu alif, qala, ba'a, ada alif di tengahnya. Itu dipastikan alif itu bukan huruf asli. Pasti dia dirobah dari waw atau dari ya. Kita baca syarahnya. Wal alifu hina idzin dan bermula alif ketika itu. Hina kanat ahada usulil fi'l. Bermula alif ketika itu ketika ada ianya alif itu ahada khabar kana itu salah satu dari asal-asal fi'il mu'tal itu takunu khabar alifu itu ada ianya alif itu mungkalibatan yang dirubah dari waw. Ketika alif jadi huruf fi'il dia pasti perubahan dari waw atau dari ya. Contoh dari waw nahu qala. Qala di tengahnya ada alif. Itu pasti alif ini perubahan dari huruf lain. Perubahan dari waw di sini. Fa inna qawala. Maka sesungguhnya asalnya qala itu qawala kan? Nah, karena sebelumnya fathah, huruf ilat berharakat, alif dirubah, waw dirubah jadi alif. Jadi qala. Atau ada ianya alif itu perubahan dari ya. Nahu contohnya ba'a. Ba'a alif ini asalnya ya. Fa inna aslahu baya. Maka sesungguhnya asalnya ba'a itu baya'a. Kama saya ji'u sebagaimana nama yang akan datang. Wala taka'ul alifu fil fi'li asliyatan. Dan tidak jatuhlah oleh alif pada fi'il hal keadaan alif itu yang asli. Enggak pernah alif jadi huruf asli pada fi'il. Selalu huruf yang dirubah dari huruf lain. Selesai. Wa anwa'uhu sab'atun dan bermula pembagiannya fi'il mu'tal itu ada 7. Aksamul fi'li. Dan bermula pembagiannya aksami kita baca. Aksamu. Aksamu kita baca karena aksamu ini memaknai anwa'u. Fi'li ini tafsir dari dhamirhu anwa'uhu ay aksamul fi'li. Bermula pembagian fi'il maksudnya fi'il mu'tal itu ada 7. Fi'il mu'tal ada 7. Kenapa ada 7? Tergantung huruf ilatnya berada di mana. Huruf ilatnya berada di awal, beda namanya. Huruf ilat berada di tengah, beda nama. Huruf ilat di akhir, di lam fi'il, beda. Ada 2 huruf ilat juga. Apakah huruf ilat itu berdekatan? Di fa dan in atau di in dan lam. Ada nama khusus. Nah, makanya fi'il mu'tal itu ada 7. Kenapa 7? Lianna hurufal illati imma an taka'a fil mu'talli muttahidatan atau muta'adidatan. Karena bahwa sungguh huruf ilat, ada kala bahwa ada ianya huruf ilat
pada fi'il mu'tal itu satu atau banyak. Muta'addidatan banyak. Nah, jadi huruf ilat di fi'il itu kadang satu, kadang lebih dari satu. Fa in kanat muttahidatan, maka jika ada ianya huruf ilat itu satu, fa imma an takuna fa'an, maka ada kala bahwa ada ianya huruf ilat itu fa di posisi fa maksudnya, au ainan atau in, au laman atau lam. Fi'il sulasi tiga huruf. Huruf ilatnya bisa satu, bisa lebih. Kalau huruf ilatnya satu, kita lihat. Huruf ilatnya bisa saja berada di fa, ada nama khusus, berada di in, ada nama khusus, ajwah nanti. Atau di lam, ada nama khusus nakis. Ini udah tiga kan? Udah tiga. Fahadhihi aksamun salah satu. Maka bermula ini itu pembagian yang tiga. Sudah tiga. Bila di fi'il huruf ilatnya satu. Berada di posisi fa bisa. Satu fi'il. Berada di posisi tengah, satu. Berada di posisi lam, satu. Udah tiga. Kita lihat ada nggak tujuh. Wa in kanat muta'addidatan fa imma an takuna isnaini aw salasatan. Dan jika ada ianya huruf ilat itu banyak, maka ada kala bahwa ada ianya huruf ilat itu dua atau tiga. Ada kala di fi'il itu huruf ilatnya lebih dari satu. Itu artinya muta'addidah. Berbilang-bilang. Berbilang-bilang itu bisa dua, bisa tiga. Kalau huruf ilatnya tiga berarti cuma satu kan. Asani kismon wahidun bermula yang kedua. Yang kedua maksudnya fi'il huruf ilatnya tiga. Itu kismon wahidun satu kelompok. Ulang lagi. Huruf ilat ada kala di fa, ada kala di in, ada kala di lam. Udah tiga. Ada kala huruf ilat itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maksudnya bisa dua, bisa tiga. Kalau huruf ilatnya tiga, itu ada satu kelompok khusus. Fi'il yang huruf ilatnya tiga, udah. Ada satu kelompok. Tiga tambah satu jadi empat. Wal awalu imma ayyaftariqa au yaktarina. Dan bermula yang pertama. Yang pertama huruf ilatnya dua. Bermula yang pertama itu ada kala bahwa yaftarika berpisah keduanya dua huruf ilat au yaktarina atau berbarengan keduanya. Kalau huruf ilatnya dua, bisa terpisah satu di fa, satu di lam. Bisa juga dekat. Kita lihat dulu fal awwalu kismun wahidun. Maka bermula yang pertama itu satu kelompok. Yang pertama huruf ilatnya dua terpisah. Jadi cuma bisa berada di fa dan lam berarti kan. Tengahnya kosong. Udah satu kelompok, udah lima. Maka dan bermula yang pertama itu kismun wahidun satu kelompok. Itu huruf ilatnya ada dua, cuma berpisah di fa dan lam. Berarti dia satu kelompok tersendiri kan. Nah, bina multawi kan, ula ili huruf ilat di awal dan di akhir. Wasani imma faun wa ainon au ainon walamun. Dan bermula yang kedua. Yang kedua maksudnya huruf ilatnya dua dan berbarengan, yaktarina. Bermula yang kedua itu ada kala faun wa ainon, ada kala fa dan in, huruf ilatnya di fa dan in, udah satu kelompok, udah enam. Au ainon walamun, atau di posisi in dan lam, udah satu kelompok, jadilah tujuh. Fahadhi aksamun arba'atun akharu. Maka bermula ini itu kelompok yang empat yang lain ya. Nah, kelompok empat yang lain maksudnya tadi huruf ilatnya tiga misalkan. Udah satu kelompok. Kemudian huruf ilatnya dua. Ada yang huruf ilatnya dua berpisah berarti di fa dan lam. Udah satu, udah dua. Kemudian huruf ilatnya berbarengan. Ada kala di fa dan in, ada kala in dan lam. Udah empat. Maka bermula ini itu kelompok empat yang lain. Fal majmu'u sab'atun. Maka bermula kumpulan semuanya itu ada tujuh. Kama yaji'u tafsiluhu. Sebagaimana yang akan datanglah oleh uraiannya. Kesimpulannya fi'il mu'tal semuanya ada tujuh. An-naw'ul awalu min anwa'il mu'talli al-mu'tallul fa'i. Ya, mu'tallul fa'i kita idhofah. Idhofah isim fa'il kepada ma'mul. Bermula kelompok yang pertama dari kelompok-kelompok mu'tal itu mu'talul fa'i, mu'tal fa. Arti mu'tal fa berarti di fa-nya ada huruf ilat. Wahwa dan dianya mu'tal fa itu alladzi fa'u fi'lihi harfu illatin faqat. Dan bermula dianya mu'tal fa itu alladzi, itu fi'il fa'u fi'li yang bermula fa fi'ilnya alladzi itu huruf ilat saja. Jadi mu'tal fa itu fi'il yang huruf ilatnya cuma ada di fa saja. Wa yuqalu lahu ailil mu'tal fa'i al-misal. Dan dikatakan baginya, artinya bagi mu'tal fa akan misal. Jadi kita sebut bina misal ya. Bina misal di awal huruf ilat.
Fiil yang huruf awalnya fa, huruf ilat, namanya mu'tal fa atau bina misal. Dan dikatakan baginya mu'tal fa akan misal. Misal menyerupai. Kenapa dinamakan menyerupai? Limuma salatihi as-sahiha fi ihtimalihil harakati. Karena mumasalahnya, artinya karena menyerupainya bina misal akan yang sahih pada menerimanya misal akan harokat-harokat. Nah, jadi kalau huruf ilatnya di awal disebut misal karena dia menyamai sahih, bisa menerima harokat. Wa kita baca kan? Wa ada. Ya, jadi berbaris. Tapi kalau huruf ilatnya di tengah kan huruf ilat nanti waw dirubah jadi alif. Dan dirubah jadi ya. Nah, itu. Yani bermaksud ianya musannif anna hurufal illati idza waqa'at awalan tahtamilul harakat. Menghendaki oleh musannif bahwa sungguh huruf ilat apabila jatuh ianya huruf ilat awalan di awal, huruf ilat berada di awal, tahtamilu nisya menanggung ianya huruf ilat, bukan niscaya tapi itu khabar anna. Menghendaki oleh musannif bahwa sungguh huruf ilat apabila oh ya benar jawab idza. Bahwa sungguh huruf ilat itu idza waqa'at. Bila jatuh ianya huruf ilat pada posisi awal niscaya tahtamilu menerima, menanggung ianya huruf ilat akan harokat. Jadi huruf ilat bila berada di awal dia tetap menerima harokat. Kal harfil sahih seperti huruf yang sahih. Takulu fi wa'ada wa yasara. Engkau berkata pada wa'ada dan yasara, kama takulu nasara sebagaimana yang engkau katakan nasara. Nasara wa'ada yasara kan ada harokat. Bi khilafi ma idza waqa'at ghaira awalin. Dengan sebalik ma apabila jatuh ianya huruf ilat ghaira awalin bukan pada yang pertama. Kalau huruf ilat bukan di posisi awal, fa innaha takunu sakinatan ghaliban. Maka sesungguhnya huruf ilat itu ada iya itu sukun pada kebiasaan. Sering sukun. Nahu qala. Ini asalnya waw qawala. Karena berada di tengah dirubah jadi alif. Waroma. Roma kan ini ya asalnya. Tapi karena berada di ujung dirubah jadi alif. Roma. Nah, nah itu bedanya. Jadi bina misal yaitu fiil yang di awalnya ada huruf ilat. Cuma huruf ilat tadi kan ada tiga, ada waw, ada alif, ada iya. Alif nggak mungkin berada di awal. Kenapa? Karena alif sukun. Kalau berada di awal kan nggak bisa dibaca. Berarti ada dua kemungkinan sekarang. Fiil yang di awalnya huruf ilat, ada kala huruf ilatnya waw, ada kala huruf ilatnya iya. Dua doang kemungkinannya. Ini. Summa huruful illati allati taqa'u fa'al fi'li imma wawun wa imma ya'un. Kemudian bermula huruf-huruf ilat allati yang jatuh ianya huruf ilat fa'al fi'li pada fa fi'il. Yang jatuh ianya huruf ilat akan sebagai fa fi'il. Ada kala itu waw, ada kala itu ya. Huruf ilat yang berada di awal, di posisi fa dua doang. Bisa waw, bisa ya. Alif nggak pernah. Alif nggak pernah bisa berada di fa fi'il. Kenapa? Idzil alifu la taka'u fi awalil kalimah. Karena bermula alif itu tidak jatuh ianya alif pada awal kalimat. La asliyatan wala munqalibatan. Tidak hal keadaan alif itu yang asli, tidak pula hal keadaan alif itu yang dibalikkan. Karena alif itu tidak jatuh hanya alif pada awal kalimat. La asliyatan. Ya. La nafi asliyatan kita i'rab jadi apa? Kalau la antaf itu berarti asliyah. Karena bermula alif itu tidak jatuh hanya alif pada awal kalimat. La asliyatan. Boleh la orang ataf ya. Asliyatan kita ataf kepada awalil kalimah. Karena fi awalil kalimah ini pada mahal maf'ul ya. Pada mahal maf'ul taka'u. Kita baca asliyatan, kita atah kepada fi awalil kalimah. Karena bermula alif itu tidak jatuh ya. Pada awal kalimat tidak jatuh ya akan sebagai asal, tidak pula dibalikkan. Li sukuniha karena sukunnya alif. Mungkin lebih kurang seperti itu. Atau kita hal ya. Boleh nggak? La nafi asliyatan kita hal. Pada fa'il taka'u hal keadaan alif itu asli. Nggak bakal jadi huruf asli di awal fi'il, tidak pula dirubah. Kenapa li sukuniha? Karena sukunnya alif, sukunnya alif. Nah, sukun alif nggak boleh berada di awal, nggak bisa dibaca.
Nah, wali ta'adzuril ibtida'i bisakin dan karena ozor memulai dengan sukun. Alif sukun, bagaimana kita mulai mengucapkannya kan? Nah, oke. Sekarang fi'il mu'tal yang pertama yaitu bina misal. Bina misal itu fi'il yang di awalnya huruf ilat. Huruf ilatnya ada dua, bisa waw, bisa ya. Sekarang bahas tentang waw dulu. Amal wawu fatuhzafu minal mudhari alladhi ala yaf'ilu bikasril ain. Adapun bermula waw fatuhzafu, maka dibuang akan dianya waw dari mu'tal fa minal mu'talil fa'i. Adapun waw Indonesia maka dibuang akan dianya waw dari mu'tal fa pada dua tempat. Minal fi'lil mudhari'i, dari fi'il mudhari' alladzi yang ada ianya mudhari' di atas wazan yaf'ilu dengan kasrain. Wa tuhdhaful waw aidan min masdarihi, dan dibuangkan akan waw pula dari masdarnya. Masdari mu'talil fa'i, dari masdar mu'tal fa, masdar alladzi yakunu yang ada ianya masdar ala wazni fi'latin, di atas wazan fi'latin dengan kasrah fa titik. Jadi bila bina misal itu huruf ilatnya waw. Bila huruf ilatnya waw, huruf ilat itu dibuang di dua tempat doang. Yaitu dari fi'il mudhari' wadzan yaf'ilu. Kalau mudhari'nya wadzan yaf'ilu, huruf awalnya waw, ketika jadi mudhari' wawnya hilang dan dibuangkan waw pula di masdar. Itu masdar mu'tal fa tadi yang di atas wadzan fi'lah dibuang. Nah, contoh wa ada ya'idu, fa'ala yaf'ilu kan? Wa ada ya'idu, wawnya hilang, asalnya yau'idu. Nah, di mudhari' dibuang. Kalau fatahin nggak dibuang. Wajala yaujalu. Nah, udah mau maghrib. Wataslamu ail wawu fi sairi tasarifihi. Dan selamatlah oleh waw pada semua tasrif-tasrifnya mu'tal fa. Fi baqi tasarifil mu'talil fa'i. Artinya pada ketinggalan segala tasrif-tasrif mu'tal fa minal madhi wal mudhari', dari madhi dan mudhari'. Mudhari' alladzi la yakunu, mudhari' yang tidak ada yang mudhari' di atas wadan yaf'ilu dengan kasrah. Wa ismil fa'ili, dan dari isim fa'il, ismil fa'ili atah binal madhi. Dan dari isim fa'il, wa ismil maf'uli, dan isim maf'ul, wa ghairiha, dan lainnya. Artinya, mu'tal waw, mu'tal fa, tapi huruf ilatnya waw, dibuang di mudhari' doang. Mudhari' watan yaf'ilu, dan di masdarnya. Masdar yang watan fi'alah. Selainnya, selainnya, selain tasrif dia, baik madhinya nggak dibuang. Mudhari yang bukan wazan yaf'ilu, yaitu wazan yaf'alu yaf'ulu, nggak dibuang wawnya. Di isim fa'il nggak dibuang wawnya, isim maf'ul nggak dibuang. Nah, itu. Nah, itu. Wa ada ya'idu. Kan ya'idu doang yang dibuang. Sama tasrif ya'idu kan. Yang lain nggak. Wa ada ya'idu wa'dan wa'dan misalkan. Bahwa wa'idun tetap ada wa. Wataka mau'udun. Itu. Itu udah biasa kan. Memang dibuang dia huruf awalnya karena amar. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Sudah mau maghrib di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahi rabbil alamin.